Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Fitri selaku pemateri pertama. Yang kedua adalah saudari Cindy sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir adalah saudara Abdul Rahmat Tona sebagai pemateri ketiga. Adapun materi atau topik yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu bahasa baku sebagai bahasa Indonesia modern. Nah, yang pertama adalah pengertian dari kata baku. Kata baku adalah bahasa yang digunakan atau kata yang digunakan yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat menyebutkan bahwa bahasa baku adalah pokok utama atau tolak ukur yang dipakai untuk kualitas dan kuantitas yang sudah ditetapkan atau sudah disepakati. Selanjutnya, kaidah bahasa baku. Adapun kaidah dari bahasa baku yaitu baku dari segi lafal, baku dari segi gramatikal, baku dari segi nasional, dan baku dari segi bahasa asing. Fungsi bahasa baku. Kata baku di dalam bahasa Indonesia mendukung 4 fungsi. 3 diantaranya adalah sebagai pelambang atau simbolis, sedangkan yang 1 bersifat objektif. Fungsi dari bahasa baku yaitu yang pertama, bahasa baku berfungsi sebagai pemersatu. Yang kedua, bahasa baku berfungsi sebagai pemberi kekhasan. Yang ketiga, bahasa baku berfungsi sebagai kewibawaan. Dan yang terakhir, fungsi bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri kedua, yakni saudari Cindy. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Pentingnya bahasa baku. Selain itu, bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari di perguruan tinggi, dikarenakan di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah atau skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalam. Dan sebagai besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia dikarenakan agar mereka mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Struktur ragam baku dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ragam baku dapat dikenali dari beberapa sifatnya, seperti halnya dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Bahasa Indonesia menggunakan bahasa orang yang berpendidikan sebagai tolak ukurnya. Ragam ini digunakan sebagai tolak ukur karena kaidah-kaidahnya paling lengkap diberikan. Sebagai tolak ukur karena kaidah-kaidahnya paling lengkap diberikan, pengembangan ragam bahasa baku memiliki 3 ciri atau arah, yaitu yang pertama, memiliki kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Di sini, baku atau standar berarti tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, bersifat kecendekiaan. Sifat ini diwujudkan dalam paragraf, kalimat, dan satuan-satuan bahasa lain yang mengungkapkan penalaran dan pemikiran. Pengaruh penggunaan bahasa baku dalam sehari-hari. Dengan melatih berbahasa baku, penggunaan bahasa akan terbiasa menemukan kosakata sehingga tidak monoton dalam penggunaan kata. Pengaruh positif dari penggunaan kalimat baku dalam berbahasa diantaranya adalah yang pertama, memperkaya pilihan kosakata agar tidak terjadi penggunaan satu kata berulang-ulang. Yang kedua,
memperlancar penulisan karya tulis atau pembicaraan resmi. Yang ketiga, melestarikan ragam bahasa Indonesia agar tetap sesuai dengan aturan dan pola bahasa sesuai tata bahasa baku bahasa Indonesia. Di samping pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Poin selanjutnya, contoh penggunaan bahasa baku. Pada umumnya, bahasa baku digunakan dalam hal resmi, baik melalui tulisan ataupun perkataan. Bahasa baku bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan sudah memenuhi kaidah dan ejaan yang berlaku. Adapun beberapa contoh bahasa Indonesia yang baku, yaitu pertama akhirat, 2 aksesoris, 3 aktif, 4 akuarium, 5 aluminium, dan 6 ambulans. Dari pemaparan materi hari ini dapat disimpulkan bahwa bahasa baku, bahasa standar atau standar bahasa adalah varietas bahasa. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came from me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try. Atau semiosis. Sedangkan yang satu bersifat objektif. Kata baku sebagai pemberi kekhasan, artinya pembakuan kata dalam bahasa dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Kata baku sebagai pembawa kewibawaan, artinya kata baku yang diterapkan dalam bahasa memperlihatkan kewibawaan pemakai.